Imam Al-Ghazali merupakan salah satu tokoh muslim terkemuka di dunia. Beliau salah satu ilmuwan yang terkenal yang mempelajari ilmu di bidang filsafat dan tasawuf. Nama lengkap Imam Al-Ghazali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi As-Syafi'i. Gelar Al-Ghazali At-Tusi berkaitan dengan ayahnya yang bekerja sebagai peminta bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Tus, Khurasan, Persia. Sedangkan gelar As-Syafi'i menunjukkan bahwa dia bermazhab Syafi'i. Karya-karyanya sangat diakui oleh orang-orang sezamannya, sehingga Imam Al-Ghazali dianugerahi gelar kehormatan yaitu Bukti Islam. Berikut ini ada beberapa kata bijak Imam Ghazali yang bisa dijadikan motivasi ataupun nasihat dalam hidup kita. Ciri yang membedakan manusia dan hewan adalah ilmu. Manusia adalah manusia mulia yang mana ia menjadi mulia karena ilmu. Tanpa ilmu mustahil ada kekuatan. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu. Jauhilah kemalasan dan kebosanan, karena jika tidak demikian, kamu akan berada dalam bahaya kesesatan. Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah. Menuntut ilmu adalah takwa. Menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu adalah jihad. Arti ilmu yang sebenarnya ialah mengetahui sedalam-dalamnya apa arti taat dan ibadah. Jika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia, karena mungkin suatu hari nanti dia akan insaf dan bertaubat atas kesalahannya. Lidah yang lepas dan hati yang tertutup dan penuh dengan kelalaian, itu alamat kemalangan besar. Carilah teman untuk menenangkan hati dan pikiran, maka perhatikanlah baik-baik tentang keselamatanmu dan kesejahteraannya. Jangan berteman dengan teman yang hanya ada ketika sehat atau kaya, karena teman seperti itu sungguh berbahaya sekali bagi kamu di belakang hari. Doakanlah temanmu baik selagi hidup maupun sesudah dia meninggal dunia. Jadikanlah kematian itu hanya pada badan, karena tempat tinggalmu ialah liang kubur, dan penghuni kubur senantiasa menanti kedatanganmu setiap masa. Setengah tak percaya pada Tuhan di dunia ini disebabkan oleh orang-orang yang membuat tampilan jelek pada agamanya, karena perilaku buruk dan kebodohan mereka. Cinta merupakan sumber kebahagiaan. Dan cinta terhadap Allah harus dipelihara dan dipupuk, suburkan dengan sholat serta ibadah lainnya. Kecintaan kepada Allah melingkupi hati. Kecintaan ini membimbing hati dan bahkan menambah segala hal. Kita tidak dapat mengakui bahwa setiap orang yang mengaku beragama itu pasti mempunyai segala sifat-sifat yang baik. Kata-kata lembut melunakkan hati yang lebih keras dari batu. Kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutra. Kebahagiaan adalah ketika seorang mampu menguasai nafsunya, sementara kesengsaraan adalah ketika seorang dikuasai oleh nafsunya. Nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak, sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja. Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. Yang paling jauh dari kita di dunia ini adalah masa lalu. Yang paling dekat adalah kematian. Yang paling besar adalah hawa nafsu. Yang paling berat adalah amanah. Yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Yang paling tajam adalah lidah. Jiwa manusia itu seperti cermin yang memantulkan bayangannya. Kebajikan akan membuat jiwa itu bersinar, sementara keburukan akan membuatnya gelap. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar,
tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Barang siapa yang menghabiskan waktunya berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin. Barang siapa yang memilih harta dan anak-anaknya daripada apa yang ada di sisi Allah, niscaya ia rugi dan tertipu dengan kerugian yang amat besar. Untuk kesehatan yang baik, kendalikanlah makananmu. Untuk jiwa yang baik, kendalikan dosa-dosamu. Dan untuk keimanan yang baik, kirim salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kuat dan bahagianya suatu umat adalah karena akhlaknya. Apabila akhlaknya rusak, maka binasalah umat itu. Hidup beradab, bukan hidup untuk biadab.